Santo Yesus, Engkau Bapa teladan, setia menjaga Saya akan melanjutkan saja Bunda Maria ke kami. dan Sang Putra. Persilahkan kepada Bapak Petrus Danan Widarsana, dan sebelumnya mohon bantuan Mas Wid untuk menyampaikan PowerPoint CV singkat dari Bapak Petrus. Baik, pembahas kita berikutnya adalah Bapak Petrus Danan Widarsana, lulus S2 Filsafat dan Teologi dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. Kemudian juga pasca sarjana jurusan Bahasa Inggris di IKIP Malang, menggeluti katekesi di beberapa keuskupan dan paroki, menjadi Wakil Ketua Komisi Kateketik Keuskupan Agung Jakarta, dosen agama dan etika Katolik di Universitas Pertamina Jakarta, kemudian sebagai penatar katekis di Keuskupan Agung Jakarta. Bapak Petrus juga seorang penulis untuk beberapa artikel di majalah Hidup, di majalah Liturgi, Kompas, dan juga menulis buku. Salah satu buku yang akan terbit pada akhir bulan Juni 2021 ini berjudul Berjaga-jagalah dan waspadalah, dialog keutamaan hidup Kristiani. Demikian pembahas kita berikutnya. Kami persilahkan kepada Bapak Petrus Danan. Silakan Pak Petrus. Baik, selamat malam Romo Jenderal, Bapak Dirjen, para Romo, Suster, dan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Karena terus terang, saya sedikit sekali mengenal Bapak-Bapak yang ada di perkumpulan PBMN ini. Nah, saya akan memberikan pandangan saya dalam 3 hal. Yang pertama, apresiasi kepada para penulis. Yang kedua, isi tulisan. Yang ketiga, bentuk literer tulisan. Sehubungan dengan apresiasi saya kepada penulis, buku ini ditulis oleh para jeblinger MSF. Jadi mantan Romo Biarawan Frater MSF. Sebagai salah seorang jeblinger, saya bisa merasakan dan ikut mendalami apa yang pernah dialami Bapak-bapak semua. Dan pasti pernah mengalami seperti yang ditulis oleh Mas Sumartaji dalam tulisan nomor 24. Beliau menulis perasaan malu sebagai jeblinger menjadi cibiran, omongan, dan gunjingan dari umat, khususnya yang pernah dikenalnya. Maaf, apalagi dari teman setarekat dan yang lain. Harus diterima dengan lapang dada, walaupun kadang menyakitkan. Dan sakitnya itu di sini. Perasaan ini pasti muncul oleh setiap orang yang pernah mengalami pendidikan imamat dan bahkan mungkin menjadi imam. Perasaan malu, terbuang, terkucilkan. Nah, buku ini membuktikan bahwa gagal dalam imamat tidak harus berarti gagal dalam kehidupan.
benih-benih yang telah tertanam di hati para bapak-bapak sekalian, baik di ruang kuliah dan terutama di biara, bukanlah benih-benih yang mati, melainkan benih-benih yang hidup, bergerak, dan bahkan bertumbuh. Benih-benih itu terus menantang para alumni MSF ini pada dua tataran. Tataran ilmu dan tataran rohani. Nah, pada tataran ilmu, para Zeblinger ini ditantang untuk mengasah akal budi, merambah bidang-bidang kehidupan yang memungkinkan mereka survive dan sekaligus memberikan sumbangsih bagi peradaban. Ada yang sampai jenjang CEO, tapi ada yang menjadi karyawan biasa. Apapun kedudukannya, mereka berjuang, bergumul dalam kehidupan itu. Dalam pergumulan itulah tata rohani berbicara. Benih yang ditaburkan di masa pendidikan itu terus membentuk mereka agar tetap menjadi man of God. Saya membaca, pergumulan itulah yang tertuang dalam buku ini. Karena pengalaman yang sama juga saya alami. Saya ini teman kelasnya Monsinyur Sutrisno Atmoko. Pasti bapak-bapak sekalian mengenalnya. Nah, itu apresiasi saya kepada para penulis. Meskipun dikatakan tadi sederhana tulisannya, tapi justru di situ tampak pergumulan hidup yang dipandang dengan kacamata iman yang selama ini mereka geluti dalam kehidupan biara. Nah, sekarang yang kedua, mengenai isi tulisan. Ketika tahun 2021 dicanangkan sebagai tahun Santo Yusuf, mereka ini seperti disadarkan bahwa mereka mempunyai teman seperjalanan dalam pergumulan itu. Spiritualitas keluarga kudus dengan Yosef sebagai kepala keluarganya mendapatkan momentum untuk dibagikan. 27 tulisan di dalam buku ini mengelaborasi kualitas pribadi Yosef yang dalam Alkitab dikatakan pribadi yang tulus hati. Dilengkapi dengan kesaksian hidup mereka dalam mengikuti kualitas pribadi Yosef tersebut. Itulah yang mereka tangkap pada diri Santo Yosef. Tadi itu sudah disebutkan oleh pembicara terdahulu, kualitas pribadi, sedikit bicara, banyak kerja, rendah hati, etos kerja yang menonjol, empati, peduli, tidak egois, dan seterusnya. Itu semua diungkapkan dengan berbagai macam cara. Dan yang kedua, kualitas sebagai kepala keluarga dan sekaligus pekerja. Tekun bekerja, bertanggung jawab, memelihara dan merawat, menjadi pelindung, pendidik, dan seterusnya. Bahkan sebagai teladan dalam menghadapi kondisi darurat COVID-19 saat ini. Nah, itulah kualitas yang terungkap dalam semua tulisan mengenai Santo Yosef. Santo Yosef tidak banyak ditulis di dalam Alkitab, tapi kita bisa melihat hasilnya. Mulai Yesus masih bayi, dan kelak Yesus tampil di depan umum. Bahwa Yesus tampil sebagai seorang yang pengajar yang berwibawa dan mempunyai kualitas pribadi yang luar biasa, tidak dapat dipisahkan dari pola asuh Santo Yosef. Karena jelas disebutkan dalam Injil Lukas, Yesus hidup dalam asuhan mereka. Yang ketiga, bentuk literer tulisan.
Tadi sudah disinggung, memang ini tulisan bentuknya gaduh-gaduh. Ada macam-macam tulisan. Mulai dari refleksi iman, fiksi, bahkan fabel, tadi juga disebutkan, puisi, doa, ibadat sabda, dan juga tembang mocopat. Nah, Bapak Ibu sekalian, Suster dan Romo, saya akan mengambil satu dari mocopat ini. Karena apa? Karena di situ ada satu bait yang isinya tidak saya temukan di tulisan lain. Saya akan menyanyikannya. Kalau salah mohon dimaafkan. Ini bait yang kedua atau podo 2. Remu ing manahipun mireng ngandhut kang tunanganipun manah suci tansah binuka ing Gusti linuwar kanepsonipun ingkang awontina bena. Nah, tembang Jawa itu memang mendayu-dayu. Tapi itulah keunikannya. Dalam suara yang mendayu-dayu itu sampai kepada rasa hati kita. Sampai ke jiwa kita. Dan saya tadi katakan, ada satu kalimat yang tidak terdapat di tulisan lain. Kalimat itu adalah linuwar kanepsonipun. Lepaslah segala nafsu. Nah, Romo Bapak Ibu sekalian, Santo Yosef hidup serumah dengan Bunda Maria. Ini mohon maaf ini. Serumah, secara legal sah. Tapi gereja mengajarkan Maria tetap perawan. Sebelum menikah, sebelum melahirkan, pada saat melahirkan, dan sesudah melahirkan, dia tetap perawan. Kita bisa bayangkan betapa luar biasanya Yosef mampu mengendalikan dirinya. Dan itu ditangkap oleh Mas Heru Susanto, linuwar kanepsonipun. Pembicara yang terdahulu sudah berbicara. In this sexualized world, dunia yang penuh aborsi, dan kemudian menghina perempuan dan sebagainya, Yusuf menjadi teladan. Yang harus mengendalikan diri itu bukan hanya para biarawan, para romo dan biarawati, para suami juga. Tadi ada yang menyinggung soal istri turun mesin. Nah, itu kan berarti tiada lagi pengendalian diri. Nah, ya itu hanya salah satu contoh bahwa memang banyak hal yang ditangkap oleh para penulis ini mengenai keutamaan Kristiani yang tercermin pada Yosef yang tulus hati itu. Dan tentu ini bisa dieksplor lebih dalam lagi. Maka dari itu, sebagai penutup, buku ini pantas, layak, bahkan saya rekomendasikan untuk dibaca siapapun yang ingin bertumbuh dalam iman. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Matur nuwun Mas Matur nuwun. Terima kasih kepada Pak Petrus Widarsana yang semakin memperkaya buku ini. Terima kasih Pak Petrus. Berikutnya kita langsung saja kepada Romo Purnomo sebagai pembicara keempat supaya semakin meneguhkan muatan isi buku ini kepada kita dan para pembaca selanjutnya. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari Romo Purnomo. Romo Agustinus Purnomo Sastrowijoyo, MSF,
ditahbiskan sebagai imam kongregasi MSF pada tanggal 6 Januari 1983. Dosen filsafat, baik sejarah filsafat Yunani, metafisikal, tapi juga filsafat ketuhanan pada Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma. Romo Purnomo sempat juga menjadi pembantu dekan 2 dan kemudian pembantu dekan 3 di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma. Pada akhir bulan Oktober 2013 mendapat tugas sebagai asisten jenderal MSF dan tidak sempat kembali lagi ke Indonesia karena atau mungkin beberapa waktu kembali ke Indonesia karena berlibur, tetapi harus meneruskan untuk menetap di Roma sebagai Superior Jenderal MSF atau pemimpin tertinggi MSF sedunia. Tepatnya mulai tanggal 23 September 2019. Demikian CV singkat dari Romo Agustinus Purnomo Sastrawijaya MSF. Untuk kesempatan kami aturkan. Monggo Romo Jenderal. Terima kasih. Selamat malam Bapak Dirjen Bayu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Bruder, Suster Romo yang terkasih. Kesempatan yang bagus bagi saya untuk berbicara untuk bagian yang terakhir, karena yang bagus-bagus sudah disinggung pembicara-pembicara sebelumnya, jadi tinggal saya menyetujui saja. Saya melihat mulai dari judulnya saja. Judulnya dikatakan Santo Yosef dan kita. Berarti sepertinya si pembaca itu dilibatkan. Si pembaca itu ikut menulis buku itu atau ikut mengalami. Ini adalah kekuatan dari buku ini yang dikatakan Bunga Rampai Pengalaman Iman. Dan saya sudah, yang terakhir ini sudah tahun ke-8 di Roma, saya keliling ke banyak negara, provinsi MSF, belum ada model buku seperti ini yang ditulis oleh para jeblinger itu. Saya nggak suka, maaf, bisa mantan saja ya, atau ex. Itu baru pertama kali ini dari Indonesia menulis buku ini bersama-sama sebagai suatu penghormatan terhadap Santo Yosef dan memperlihatkan bahwa kita, tadi seperti disinggung, kita pernah minum air yang sama atau pendidikan yang sama. Ini bagi saya pribadi sesuatu yang menggembirakan, dan dengan langkah awal seperti ini, tadi sudah mulai disinggung, ada langkah berikutnya, dan ini merupakan sesuatu yang sungguh-sungguh memberikan kekuatan. Sejak awal, Mas Thomas sudah mengatakan bahwa ini memang sebagai suatu kelanjutan dari himbauan Paus untuk menjadikan tahun ini tahun Yusuf. Bahkan akhirnya juga dikatakan oleh Mas Paul Subianto bahwa tulisan-tulisan dalam Bunga Rampai ini mau memandang Santo Yosef. Mau disebut Santo Yusuf boleh, Santo Yosef boleh, dari perspektif yang lain. Dan tadi sudah diungkapkan oleh 4 pembicara yang sebelumnya bahwa perspektifnya memang berbeda. Dan yang ini muncul dari pergulatan hidup nyata. Mulai dari ada di seminari atau di novisiat, sampai juga kehidupan sebagai awam saat ini. Dan kalau disebut ini hasil dari karya mereka-mereka yang mantan MSF, tetapi sejauh yang saya tahu, hampir semua mantan MSF itu aktif dalam hidup menggereja dan bermasyarakat. Maka tadi Pak Dirjen Bayu sudah mengungkapkan dari segi iman, dari segi kemasyarakatan, ini sesuatu yang memuatkan. Yang menyenangkan saya adalah, dan buku ini ditulis oleh banyak orang, mulai yang tertua, mudah diingat, tahunnya lahir 1947, Mas Broto, yang menjadi sesepuh PBMN, lalu yang termuda, Mas Alfred, 1974, jadi 47-74 dibalik begitu saja. Itu mudah untuk diingat. Dan pasti ini nanti akan mendorong yang lain yang tadi sudah berjanji beberapa untuk menulis lebih banyak lagi tentang hal-hal yang positif untuk kehidupan iman kita. Maka
sungguh ini memang bunga rampai. Maka saya juga senang ada yang tadi sudah disebut baru saja, yaitu oleh Mas Widiawat, bahwa di situ ada geguritan atau nyanyian Jawa. Nah, itu berarti kan untuk yang tua-tua. Tapi juga Mas Heru, Mas Paul dan Thomas membuat lagu rohani untuk anak, Pak Momong. Jadi memang keluarga itu ada yang muda, ada yang tua. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab, sehingga Mas Gunawan Seno yang saya kenal sejak masih kecil, tapi sampai sekarang dia tidak tambah tinggi, yaitu dia mengatakan inilah menjadi tanggung jawab saya adalah iman Kristiani, juga pekerjaan sebagai bapak, anak-anak keutuhan dalam keluarga dan persaudaraan. Nah, tadi Romo Pras sudah menyinggung seperti warongko di dalam keris. Dan syukurlah bahwa di antara pembicara-pembicara yang laki-laki tadi muncul Mbak Sisi tadi yang ada nuansa Bunda Marianya, itu ya, jadi ada nuansa perempuannya. Maka ini menyeimbangkan apa yang sebelumnya pembicara-pembicara, untunglah masih ada satu Maria, dan Maria adalah yang luar biasa baik bagi kita sendiri maupun bagi umat Kristiani yang lain. Nah, dari sini nampaklah bahwa apa yang sudah diungkapkan sebelumnya, khususnya secara sistematis tadi Romo Pras sudah mengurai dan sudah mencoba untuk mensintesakan apa yang dikatakan oleh misalnya Mas Broto, yaitu mengatakan demikian, Santo Yosef yang sabar, bijaksana, ngemong, ngayui, mengasuh, melindungi, juga terpancar dalam figur ayahku tercinta. Nah, kalau anak-anak bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengatakan seperti itu, bisa mengatakan bahwa nuansa seperti itu terpancar dari bapakku, terpancar dari ibuku, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Maka ini mendorong kita semua, ya, kalau bapak-bapak, ibu atau kami yang menjadi formator, atau yang untuk saya juga untuk para Romo MSF, juga ini mendorong untuk mencoba menghayati kehidupan dengan cara-cara yang lebih positif. Ya, Bapak Sumartaji sudah mengungkapkan, tadi sudah disinggung, bahwa memang ada pergulatan di dalam kehidupan. Ada sesuatu yang tidak mudah, tetapi dia menanggapinya dengan secara positif, sebagai orang yang beriman. Jadi kalau sekarang ini banyak pembicara-pembicara yang mengatakan positive thinking itu sebetulnya ya iman, harapan, dan kasih. Dalam situasi apapun, kalau orang itu masih punya iman, masih punya harapan, masih punya kasih, maka masa depan itu masih terbuka. Dan itulah yang sekarang ini begitu ditekankan di dalam pembicaraan-pembicaraan atau di dalam hal-hal untuk menyemangati orang lain. Dari hal yang kecil, misalnya dari ada yang semua kutipan di atas diawali tadi Romo Pras sudah menyinggung, yaitu dengan kutipan-kutipan dari penulis terkenal. Nah, itu sangat bagus. Dan ada yang dari Jawa juga, misalnya Mas Nurseh Martadi itu mengatakan demikian. Bermurah hati dan teguh memegang janji. Maksud dari berbudi adalah murah hati, rela hati, suka berderma. Maksud dari bawa laksono adalah menepati ucapan, satunya ucapan dan perbuatan. Ini adalah sesuatu yang menginspirasi kita semua. Bagaimana bisa membuat satu antara ucapan dan perbuatan. Meski kita sadar kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak berhasil. Tidak apa-apa. Nah, maka ini menjadi sesuatu yang dipentingkan adalah bagaimana usahanya itu. Satu hal yang tadi kita lihat yaitu bahwa kita semua, maka wajah-wajah di sini kebanyakan tidak asing bagi saya, entah ketika saya masih frater atau sebagai Romo, di sana juga nuansa tertentu. Memang tidak semua hal di skolastika, di novisia, di Bertinian itu serba baik. Tapi ada hal yang masuk bukan hanya dalam pikiran kita, dalam hati kita. Seperti diungkapkan oleh Mas Hari. Ya, beberapa kali kami bertemu ketika misalnya ada kursus untuk persiapan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Mas Hari juga ketika dia menunggui atau mau melihat bagaimana cara akreditasi di lupa di Tomohon atau di Palangkaraya waktu itu Mas Hari dan lain sebagainya. Nah,
Saya mengatakan demikian. Di biara Nazaret yang amat terasa sangat semangat kekeluargaannya pada saat tugas cuci piring. Nah, dalam cuci piring itu ada tadi Romo Pras singgung Romo Bem, itu demikian juga. Waktu itu saya masih sebagai frater, termasuk yang dengan semangat mengusulkan supaya para staf juga cuci piring. Karena Pater Berger itu melatih seminarisnya juga untuk opera atau kerja tangan. Maka staf-staf pun juga harus kerja tangan. Akhirnya disetujui di dalam rapat itu. Nah, apa yang terjadi? Begitu di kamar cuci piring, langsung Romo Bem bilang pada saya, hati-hati Pur, hati-hati, kamu juga akan nanti demikian. Itu ya, dan ternyata itu terjadi juga. Jadi di sini suasana itulah yang bagaimanapun juga masih hidup di dalam diri kita masing-masing, baik yang ada di MSF maupun yang sudah tidak ada di MSF tapi masih mempunyai hati. Seperti seingat saya tadi kan Romo Hadi Wijoyo disebut oleh Pak Bayu. Ya, saya ingat kami masih sama-sama frater waktu itu, dan juga setelah dia mula-mula kakak kelas saya jauh di MSF lalu menjadi adik kelas saya. Apa yang terjadi ketika ada pembaruan kaul MSF, itu Romo Hadi Wijoyo juga ikut datang ketika saya jadi pastor di Jakarta. Lalu semua senyum-senyum, tapi ya itulah, sesuatu yang ada di dalam hati itu tidak bisa disembunyikan. Dan mengapa harus disembunyikan? Kalau memang positif, marilah kita bagi. Maka buku ini yang terpenting bagi saya adalah bahwa membagi iman, membagi pengalaman, agar ini juga dirasakan oleh yang lain. Maka seperti Mas Alfred mengatakan, rasakan kebahagiaan saat ini juga. Jangan menunggu sesuatu di luar dirimu akan memberimu bahagia nanti. Nah, dia memang mengutip penulis dari luar negeri supaya lebih mentereng, kan harus gitu tuh ya. Di sini hal-hal yang positif ya, kita tidak usah menunggu, marilah kita jadikan kesempatan apa saja di mana kita ditugaskan atau di mana kita mencari nafkah, kita cintai dengan baik. Oleh sebab itu tadi sudah singgung juga bagaimana Mas Paul Subianto itu menekankan, karena memang di dalam kitab suci tidak ada kata-kata Santo Yusuf ya, dia selalu bekerja. Seperti Romo Pras mengungkapkan bahwa baik itu bekerja di belakang dan tidak banyak hal, tapi bekerja lebih baik dengan seperti halnya Santo Yusuf. Satu hal yang juga baik dari Mas Widianto Setiawan Wijoyo ya, yang mengatakan demikian, sikap Santo Yosef ini menginspirasi saya. Kebetulan tulisannya di kanan kurang S, nggak apa-apa. Untuk menjadikannya sebagai role model seorang ayah bagi anak-anak saya. Ini kan suatu bukan hanya kata-kata klise, tapi ada suatu keinginan yang menggerakkan hatinya untuk menjadi role model. Ya, seperti tadi Mas Broto sudah mengungkapkan bapak-bapaknya menjadi role model, lalu di sini juga Anda semua yang ada di sini ingin juga menjadi role model dari ini. Mulai anak-anak berusia dini, saya membawa mereka ke gereja untuk dibaptis dan untuk berdoa secara rutin. Kan ini sebagai suatu ungkapan iman bahwa dimanapun kita berada juga kita akan mampu untuk menjalankan seperti itu. Maka tadi Mbak Sisil sudah mengungkapkan dia punya suatu devosi yang khusus sampai konsekrasi kepada mula-mula pada Bunda Maria Santo Yusuf. Ini adalah suatu pengalaman iman yang luar biasa. Dan dalam salah satu tulisan di sana juga dikatakan bahwa bagaimana supaya kita bisa membantu orang untuk mengalami kematian secara baik. Bahagia. Di Polandia, Romo-Romo MSF sangat berkembang dalam hal itu. Maka Mas Andre suatu saat bicara untuk bagaimana kalau juga kita kembangkan di Indonesia itu. Anggotanya ribuan untuk masuk di dalam kelompok yang mempersiapkan kematian secara bukan mengharapkan kematian, tapi untuk mempersiapkan siapa saja supaya bisa mengalami kematian dengan baik. Nah, dari sini memang tadi sudah disinggung macam-macam yang ada di tulisan itu. Ya, penulisnya pun macam-macam. Ada yang suka menulis seperti moderatornya sekarang nggak suka menulis, bahkan memberi kursus nulis ke banyak tempat ya Mas Ismul. Nah,
Ada juga yang tidak suka menulis. Setahu saya, angkatan saya, Mas Bagio itu termasuk yang suka menulis atau yang tidak ya? Tapi tulisannya bagus, saya baca bagus. Maka tulisannya dia mengatakan demikian. Sebagai mantan frater MSF, dengan bekal keterampilan dan pengalaman yang ada, utamanya kekeluargaan, iman, harapan, dan kasih, itulah tadi yang saya katakan dalam animasi-animasi zaman sekarang itu kan positive thinking ya. Positive thinking ya sebetulnya ya ini dikembangkan dalam cara yang lebih modern. Ternyata saya tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan juga menyesuaikan dalam kehidupan. Dan setahu saya seperti Mas Bagio itu juga aktif sebagai dosen, juga di paroki dan lain sebagainya, dan berkali-kali juga diundang ke sekolah-sekolah, ke MSF untuk memberikan bersama-sama juga dengan yang lain untuk memberikan sesuatu. Syukurlah istri terkasih tetap dengan penuh kasih dan rasa syukur merawat dan melayani saya sebagai suami. Saya harap Pak Bagio juga merawat dan melayani suami sebagai tidak seperti tadi yang sudah disinggung oleh Pak Bayu. Nah, kendati tidak sempurna, saya mencoba menjadikan keluarga Kudus Nazaret sebagai model bagi keluarga saya, dan tentu saja saya berperan sebagai Santo Yosef. Maka dari situ, di sini kelihatan adanya sesuatu yang luar biasa, adanya sesuatu yang menginginkan bahwa hidup Santo Yosef juga diteladani, termasuk tadi yang sudah disinggung balada tentang teman sepengungsian Santo Yosef, yang Mas Ismul mengatakan Yosef dengan cermat mampu menerjemahkan perjumpaan dengan pemuda bercahaya. Nah, ini pasti teologi baru, pemuda bercahaya itu maksudnya adalah malaikat ya, pasti maksudnya itu. Nah, dari sini Yosef memegang keyakinan ya bahwa mimpi bukanlah suatu, kadang-kadang kita juga belajar dari mimpi. Yang heran ketika saya masih kuliah dulu, ketika menjelang ujian, kadang-kadang saya tidak tahu jawabannya apa. Tapi kok dalam mimpi muncul jawaban yang betul. Nah, dari mana itu? Tadi ingat ada lagu untuk anak-anak, tadi Malaikat Pamomong ya, Mas Paul dan Thomas. Nah, mungkin itu bukan hanya sebagai, memang itu pengalaman iman kita yang seperti itu. Di akhir surat, Mas Adiendro itu teman saya dulu, tadi sudah saya singgung Pak sebelum mulai, yaitu teman saya berpayung bersama ketika hujan-hujan sebagai novis tahun 1976 untuk mengumpulkan uang di kaleng-kaleng Puji yang tadi gambarnya disinggung. Dan waktu itu kami juga senang karena bisa masuk ke rumah Yos Sudarso. Bapak ibunya waktu itu masih hidup. Meskipun bapaknya sudah tidak bisa jalan, tapi kami suatu kehormatan, dan pada waktu itu kami merasakan dengan berpayung bersama juga ada suatu kesatuan hati. Maka Mas Hadindro mengatakan demikian doanya. Bapak Yosef, akhirnya saya mohon maaf atas kelancaran saya menulis surat ini. Kelancangan saya menulis surat ini. Didiklah saya agar selalu rendah hati. Berikanlah saya secuil kesalehanmu. Ini tanda seorang yang rendah hati. Bahkan secuil pun sudah menjadi suatu kegembiraan. Agar segala aktivitas hidup saya mampu menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Makanya sampai sekarang dia keliling kemana-mana melatih untuk pernafasan itu, untuk membuat orang menjadi semakin sehat. Sebagaimana engkau selalu lakukan semasa hidupmu. Mas Subianto menegaskan Santo Yusuf menjadi penting perannya sebagai bapa spiritualitas keluarga dalam mewariskan pesan makna dan nilai Santo Yusuf kepada generasi muda. Dalam buku itu saya sudah menulis 2 paragraf. Itu adalah kesimpulan saya terhadap buku tersebut, bahwa buku ini membantu kita semua untuk menantang kita untuk lebih berdevosi pada Santo Yosef, agar kita bisa sampai kepada Tuhan sendiri, agar kita bisa bekerja sama dengan sebaik kekeluargaan yang sudah kita coba tanamkan dalam kehidupan kita. Marilah kita kerjakan bersama. Buku ini membantu kita untuk lebih meneladani dan berdevosi melalui Santo Yosef. Semoga Anda semua terberkati dan profisiat atas selesainya buku ini yang akan disusul oleh buku-buku dan usaha-usaha lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Ismul. Terima kasih Romo Pur. Terima kasih Romo Purnomo yang sudah memberikan apresiasi yang
menambah bobot dari buku ini, tapi juga menyapa kami sebagai para penulis secara pribadi, menyebutkan nama satu persatu dan kemudian juga memberikan sedikit ulasan atas apa yang kami tuliskan. Romo Pur, terima kasih untuk ulasan-ulasan dan bahasan atas buku ini.